Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan. Semoga alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan kajian rutin ini Sirah Nabawiyah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia Allah Azza wa Jalla, manusia yang disempurnakan keimanannya, ilmunya dan akhlaknya oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa Labbaik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini telah hadir bersama kita Ustaz Saryadi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita langsung saja masuk ke kajian sirah kita yang akan dibawakan langsung oleh Ustaz Saryadi dengan tema Di Bawah Lindungan Nubuwah dan Risalah. Silakan Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali insyaallah kajian sirah kita pada pertemuan kali ini, yang insyaallah untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas tema di bawah naungan nubuwah dan risalah. Baik, pekan lalu kita sudah membahas tentang fase-fase sebelum kenabian, di mana kita sudah bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar siap untuk mengemban amanah yang paling mulia ini, amanah yang sangat besar dan sangat agung ini. Di antaranya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama pamannya ketika masa kanak-kanak hingga dewasa, bagaimana beliau menggembala kambing. Kemudian Nabi diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan masalah yang luar biasa, dan Nabi telah selesaikan dengan cara yang bijaksana, di mana waktu itu terjadi renovasi Ka'bah. Ketika ingin mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, terjadi kekacauan, keributan. Masing-masing kabilah merasa paling pantas, paling layak untuk mendapatkan kehormatan mengangkat batu Hajar Aswad itu dan mengembalikannya ke tempatnya. Dan ini berlangsung cukup keras. Apabila tidak diselesaikan dengan bijaksana, itu bisa terjadi chaos. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terpilih untuk diberikan kesempatan mengambil kehormatan mengembalikan Hajar Aswad. Tapi Nabi selesaikan dengan sangat bijaksana, sehingga itu membuat Nabi semakin dicintai oleh para kaum musyrikin, para orang-orang Quraisy di masa itu. Dan berbagai macam peristiwa-peristiwa cukup baik untuk bagaimana Nabi sehingga menjadi manusia yang siap untuk mengemban risalah daripada Islam ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima risalah pertama kali. Namun sebelumnya kita akan bahas beberapa peristiwa yang mengiringi sebelum wahyu itu turun. Yang pertama, ketika 2 tahun menjelang kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk suka berkhalwah, menyepi, ya, mengasingkan diri keluar dari Mekah untuk tafakur, merenung dan banyak beribadah. Nah, salah satu tempat yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Gua Hira, Jabal Nur, sekarang namanya Jabal Nur. Jadi ada satu bukit yang keluar dari kota Mekah agak jauh, naik ke atas, nanti di antara di lereng itu ada celah, disebut dengan gua, tapi bukan gua yang besar bisa dihuni banyak orang, tapi ada celah kecil aja, mungkin muat 1-2 orang. Nabi masuk ke situ dan sering berkhalwah menyendiri di situ.
merenung di situ. Di antaranya adalah kenapa kok Nabi memilih tempat itu? Jadi tempat itu agak jauh, tinggi, kemudian menghadap ke Ka'bah. Jadi ketika Nabi itu duduk di situ, Nabi bisa melihat dari kejauhan Ka'bah dan bagaimana perilaku manusia-manusia jahiliyah di masa itu. Jadi Nabi ini sepertinya dibuat oleh Allah SWT, hatinya tidak tenang dengan berbagai macam perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy masa itu. Jadi kegelisahan itu membuat Nabi menyendiri untuk mencari solusi. Jadi ketika memandang dari kejauhan bagaimana perilakunya, ini masalah, bagaimana solusinya, itu Nabi tafakur di Gua Hira itu. Itu kurang lebih 2 tahun. Sering menyendiri, tafakur, nanti bawa bekal, habis bekal pulang, habis bekal nakal. Ketika Ramadan itu biasa full di situ. Nah, kurang lebih 6 bulan sebelum menerima wahyu itu, Nabi juga mengalami ru'ya shadiqah ya. Sering mimpi dengan mimpi yang benar. Ru'ya shadiqah ini mimpi seperti nyata gitu. Jadi mimpinya nggak banyak, hanya Nabi itu mimpi seolah-olah fajar itu datang, fajar menyingsing, ada fajar itu datang menyingsing, padahal ini masih malam gitu, tapi seperti itu. Jadi mimpi itu berulang-ulang sehingga menjadikan Nabi juga gelisah dan Nabi makin banyak untuk bertafakur, berkhalwah di Gua Hira. Nah, tepatnya ketika di bulan Ramadan, Nabi khalwat itu full, ngambil bekal, datang, kemudian full. Nah, ini ulama ini berbeda pendapat tentang waktunya. Jibril turun membawa wahyu pertama. Pendapat yang paling umum ada tanggal 17 Ramadan. Nah, tetapi Syekh Safiur Rahman dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa yang lebih menguatkan itu tanggal 21 Ramadan. Kenapa kok tanggal 21 Ramadan? Karena yang pertama Nabi itu mengatakan dalam sebuah hadis ketika ditanya kenapa Nabi itu suka puasa Senin Kamis, Nabi mengatakan itu adalah hari kelahiran dan hari di mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi berarti hari Senin itu Quran pertama kali diturunkan, dan setelah diteliti dengan ilmu perbintangan merujuk ke belakang, ternyata jatuhnya hari Senin itu tanggal 21 tepatnya. Sehingga para ulama banyak yang berpendapat bahwasanya yang pertama kali turun wahyu itu tanggal 21 Ramadan. 21 Ramadan. Di mana saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwah tahannus ya. Di dalam Gua Hira itu tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan bentuk menyerupai manusia, kemudian menyuruh Nabi baca, Iqra. Nabi mengatakan, Nabi Qari, saya tidak bisa membaca. Kemudian direngkuh, Nabi itu direngkuh sampai dikatakan bahwa Nabi itu susah bernapas. Kemudian dilepaskan, Jibril mengatakan lagi Iqra. Nabi bingung, ketakutan, bahwa Nabi Qari, saya nggak bisa baca. Direngkuh lagi sampai sesak napas. Kemudian dilepaskan lagi Iqra. Sampai ketiga kalinya, kemudian Nabi juga mengatakan di keempat kali Nabi balik mengganti jawaban, bukan Nabi Qari, tapi apa yang akan saya baca? Apa yang harus saya baca? Kemudian Jibril membacakan surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah ayat yang pertama kali itu. Setelah membacakan itu, Jibril kemudian menghilang. Dan Nabi masih dalam keadaan ketakutan, kebingungan, turun untuk pulang ke rumahnya menemui istrinya Khadijah. Ini jaraknya agak jauh ya. Bukitnya saja turun bisa sampai 30-45 menit mungkin. Karena waktu itu dikatakan dalam riwayat ketika menyampai di rumah Khadijah itu sudah agak terang gitu ya. Belum terlalu terang tapi intinya sudah habis subuh. Waktu itu kejadiannya sebelum subuh. Dan menemui Khadijah dalam keadaan ketakutan, menggigil, minta diselimuti. Dan Khadijah pun menyelimuti. Setelah agak tenang, kemudian Nabi menceritakan kepada Khadijah tentang apa yang ditemui di Gua Hira tadi itu. Bahwasanya ada manusia datang menyuruh membaca, kemudian mengajarkan tentang ayat Allah, kemudian pergi. Nah, ketika Khadijah itu mendengarkan, kemudian Nabi tentu khawatir. Ini kejadian malam hari setelah bertahun-tahun nggak pernah ditemu, dan ini manusia nggak pernah diketahui dari mana dan tidak dikenal. Makhluk manusia yang Jibril ini. Kemudian Nabi juga mengkhawatirkan, mengatakan, aku khawatir tentang diriku ini. Tapi Khadijah tetap menenangkan, engkau jangan khawatir, engkau tidak akan terjadi apa-apa dengan engkau. Engkau ini manusia yang suka
membantu orang, suka bersedekah, menyambung tali silaturahim, kemudian ditenangkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Khadijah bawa Nabi untuk menemui salah satu sepupunya, namanya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini anak paman dari Khadijah. Kemudian Warokoh ini adalah seorang Nasrani yang taat. Beliau itu banyak menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi dikenal dan orang yang taat dan memahami tentang ajaran Nasrani. Dibawa ke sana untuk konsultasi. Kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada Warokoh ini tentang peristiwa yang baru dialaminya malam tadi. Setelah Nabi menceritakan secara detail, kemudian Warokoh mengatakan, Allahu Akbar. Ini adalah Namusul Akbar, yang dulu juga pernah datang kepada Musa alaihi salam. Jadi Warokoh ini sudah tahu bahwasanya yang datang itu Jibril, tapi dikatakan Namusul Akbar. Namus itu mungkin sejenis makhluk yang bersayap begitu ya. Yang dulu juga datang kepada Nabi Musa. Kemudian, andai saja aku masih muda pada waktu itu, andai saja waktu itu aku masih kuat. Ya, di mana orang-orang mengusirmu dari tempat ini, dari kampung. Nabi bingung, apakah mereka akan mengusir aku? Ya, tidak ada satupun Nabi yang menerima risalah ini kemudian tidak diusir dari kampungnya. Jadi, andai saja aku mendapati waktu itu, maka aku akan membelamu, akan membantumu dengan sekuat tenaga yang aku miliki. Itu kata Warokoh bin Naufal. Tapi ternyata memang Warokoh ini sudah sepuh, sudah tua. Bahkan dalam ayat itu sudah nggak bisa melihat dengan jelas. Karena umur Warokoh dengan Khadijah ini sudah jauh juga, lebih tua Warokoh. Nah, dikatakan 6 bulan setelah pertemuan itu Warokoh sudah meninggal. Nabi sempat bingung, kenapa? Karena memang ini sesuatu yang luar biasa, kabar gembira. Setelah kejahiliahan, setelah perilaku jahiliyah ini kemudian datang petunjuk yang benar begitu, mestinya kan diterima dengan baik. Tapi memang Warokoh ini sudah tahu tentang pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu yang semuanya tidak terima dengan ajaran yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berkonsultasi, setelah bertemu dengan Warokoh, maka Nabi pulang dengan Khadijah. Nah, dalam riwayat itu berselisih paham para ulama tentang waktu jeda antara surah pertama, ayat yang turun dengan ayat berikutnya. Ada yang mengatakan 2,5 tahun, ada 3 tahun, ada yang mengatakan sebentar. Tapi mayoritas ulama yang paling mengatakan, termasuk di sini Syekh Rahman Mubarakfuri ini, bahwasanya yang paling rajih itu tidak lama, hanya beberapa hari. Dikatakan ya Nabi itu sempat bingung karena ini kan hanya sifatnya informatif. Nabi suruh baca tapi perintahnya belum jelas ini maksudnya apa. Dan Nabi itu bingung. Jadi kalau dalam riwayat itu dikatakan Nabi itu sering ya naik lagi ke bukit itu untuk mencari tahu tentang kelanjutan dari ayat itu. Jadi dalam riwayat itu sampai dikatakan kalau dalam Syekh Rahman Mubarakfuri itu Nabi itu paling nggak suka dengan para penyair, para orang-orang yang gila gitu ya, yang tidak waras itu. Sehingga Nabi itu saking bencinya saking itu sampai kadang terpikir naik ke gunung untuk menjatuhkan diri biar nggak dengar lagi kata-kata penyair itu. Tapi kalau setelah dia naik ke atas itu selalu Jibril datang. Ya Muhammad, aku adalah Jibril, engkau adalah Rasulullah. Ketika Nabi juga masih merasakan hal sama, naik ke atas, dan Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Sehingga nanti suatu ketika Nabi ketika naik, Nabi diperlihatkan wujud Jibril yang sebenarnya. Jadi Jibril itu ketika Nabi di atas bukit, kemudian Jibril itu menampakkan wujud aslinya yang besar. Jadi Nabi itu ketika memandang ke depan tuh wajah Jibril memenuhi sampai nggak bisa melangkah. Jadi Nabi itu mau maju takut, mundur takut, pokoknya hanya diam saja. Kemudian lihat ke daerah ke sudut yang berbeda juga di situ ada Jibril jadi memenuhi angkasa raya ini. Jadi begitu takutnya Nabi hanya diam sampai beberapa lama. Sehingga ketika Jibril sudah pergi, Nabi itu dengan takut sampai turun lari kemudian menemui Khadijah seperti biasa minta diselimuti menggigil. Nah, dalam kondisi ketakutan menggigil itu wahyu kedua turun. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nah, ini ayat yang kedua yang turun setelah Iqra tadi. Nah, ini sudah semacam SK gitu ya. SK sudah turun
Karena setelah ini maka Nabi sudah menjadi seorang Rasul yang harus menyampaikan. Wahai orang berselimut, kum fa'angzir, bangun, beri peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan, besarkan. Maksudnya apa? Tidak ada lagi yang lebih agung, lebih besar daripada Allah. Dakwahkan ini. Semuanya kecil. Orang-orang yang masih sombong, orang-orang masih angku takabur akan hancur. Yang besar hanya Allah. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan, sucikan, lahiriah maupun batiniah kita suruh bersihkan. Warujja, terhadap perkara yang rijis itu yang keji. Dosa itu fahjur, tinggalkan. Uhjur, hijrah, tinggalkan. Wala tamnun tastaksir, dan jangan kamu memberi apa? Tastaksir, mengharap sesuatu yang lebih banyak. Jadi jangan apa yang kamu berikan itu mengharap datang dapat lebih banyak, maka berikan, ya. Kemudian yang terakhir apa? Wali rabbika fasbir. Ini seperti kode ya. Wali rabbika fasbir, terhadap Tuhanmu bersabarlah. Ini jalan dakwahmu tidak berjalan mulus. Jadi akan banyak rintangan, akan banyak cobaan, akan banyak cacian yang akan dihadapi, maka bersabarlah terhadap Tuhanmu. Nah, ini sudah merupakan SK yang setelah ini maka Nabi sudah wajib untuk menyampaikan berdakwah, mengajak orang-orang untuk apa? Mengesahkan Allah, untuk bertauhid dan untuk memeluk agama yang mulia ini. Nah, ketika sudah turun ayat itu, maka Nabi mulai berdakwah, dan ini dimulai dari keluarganya yang terdekat tentunya. Yang pertama Khadijah diajak, dan Khadijah masuk Islam. Setelah Khadijah di situ ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ini tinggal di rumah Nabi Muhammad. Beberapa pertemuan sebelumnya telah dibahas. Ali ini kan anaknya Abu Thalib yang juga bapak angkat paman Nabi yang mengasuh Nabi. Karena Abu Thalib bukan orang yang kaya gitu ya, karena hartanya juga banyak digunakan untuk mengurus Ka'bah, untuk mengurus tamu-tamu Allah di musim haji, maka beliau miskin. Sehingga ketika Nabi sudah menikah tinggal dengan Khadijah, maka Nabi berinisiatif dan mengajak paman yang lain untuk mengambil anak-anak dari Abu Thalib untuk dibesarkan, dan Nabi itu mendapatkan Ali, dan ini karunia besar untuk Ali karena bisa belajar langsung dari manusia pilihan, dan Ali ikut bersama Nabi, maka Ali masuk Islam. Kemudian ada lagi anak angkatnya namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini salah satu anak angkat. Jadi dulu Zaid ini orang merdeka, Harithah ini kepala suku, dia punya suku, kemudian dalam perang kalah. Sehingga terpaksa Zaid ini dijual di pasar budak oleh lawannya. Nah, ketika dalam lelang pasar budak dibeli oleh Khadijah. Kemudian ketika menikah dengan Nabi, Zaid ini dihadiahkan, diberikan kepada Nabi. Maka Zaid Harithah menjadi anak angkat Nabi, dan ini yang didakwahi dan masuk Islam setelah Ali. Kemudian setelah itu tentu anak-anak Nabi. Nah, yang hari itu juga diajak masuk Islam dan masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini manusia yang paling mulia kedua setelah Nabi, ya. Manusia yang luar biasa, dan Abu Bakar ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengiyakan. Dan Nabi sampai mengatakan dalam hadisnya, tidak ada satu orang pun yang aku ajak masuk Islam melainkan dia akan bertanya, kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini ketika diajak diceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi tentang risalah ini, tidak bertanya lagi, langsung tunjukkan bagaimana cara aku masuk Islam. Langsung bersyahadat saat itu juga. Dan bukan hanya itu, Abu Bakar langsung di sana bertanya, apa yang mesti aku lakukan? Ajak orang-orang lain untuk juga menerima risalah Islam. Dan Abu Bakar saat itu juga mengajak teman-temannya. Dan teman-teman Abu Bakar ini adalah orang-orang mulia, orang-orang luar biasa. Karena Abu Bakar ini kan orang yang kaya, pintar, cerdas, ya. Kemudian terhormat. Abu Bakar ini terhormat. Di antara keistimewaannya nih, Abu Bakar ini kan berteman dengan Nabi, dan Abu Bakar salah satu orang yang tidak suka dengan tradisi jahiliyah, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang jahiliyah itu menyembah patung, Abu Bakar nggak suka. Pernah sampai dimarahi sama bapaknya, kamu ini disembah, jangan malas-malas, ini Tuhan yang bisa memberikan keberkahan kepada kita. Jadi ketika orang tuanya keluar, didekati itu patung, diketok, tolong berikan aku makan, aku lapar. Namanya patung, nggak bisa ngapa-ngapa. Tolong berikan minum, aku mau minum haus. Patung nggak bisa ngapa-ngapa. Akhirnya gitu. Kayak gini jadi Tuhan, ngasih aku makan aja nggak bisa. Jadi ini Abu Bakar itu sudah punya jiwa yang bersih dari sebelum
masuk Islam. Makanya ketika diceritakan oleh Nabi tentang Islam, langsung masuk Islam. Dan bukan cuma itu, Abu Bakar waktu itu langsung juga mengajak teman-temannya masuk Islam. Beliau orang cerdas. Di antara keistimewaan Abu Bakar itu hafal nasab. Nah, ini yang luar biasa. Jadi nasab Quraisy itu Abu Bakar ini hafal. Sehingga orang-orang itu kalau rancu, bingung dengan nasabnya nanti ketemu dengan siapa, nanti konsultasi dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu Quraisy. Kalau nasab Quraisy dari Nabi Quraisy itu kan sudah 11 tingkat ya. Bin-binnya itu sudah ke-12 itu ya. Itu kan sudah banyak. Nah, ini kan sudah anaknya banyak. Orang Quraisy itu rata-rata semuanya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di Mekah semuanya itu keturunan dari Quraisy. Fikir itu ya. Nah, kalau ada bingung itu Abu Bakar tuh hafal. Hafal semuanya. Kamu anak siapa? Ini. Oh, kamu bapak kamu ini, kakek kamu ini saudara kamu ini. Itu hafal. Sebenarnya bukan cuma Abu Bakar, ada juga yang lain. Tapi Abu Bakar ini ketika menyebutkan nasab ini salah satu istimewa yang membuat orang bertanya kepada Abu Bakar, dia tidak pernah mencela terhadap siapapun. Jadi mungkin kalau yang lain ketika tanya bapak saya mana, kakek saya kemana-mana, nanti disebutkan aibnya. Oh, ini bapak kamu dulu yang suka maling atau pernah apa. Tapi kalau Abu Bakar nggak pernah mencela, disebutkan sehingga Abu Bakar itu disukai. Nah, di antara sahabat-sahabat Abu Bakar yang mulia itu adalah ada namanya Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini sahabatnya Abu Bakar. Sama-sama saudagar, pedagang. Ketika Abu Bakar mau masuk Islam, langsung ditemui Utsman bin Affan. Diajak masuk Islam. Dan Utsman langsung masuk Islam. Kemudian ada lagi Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya juga. Ditemui oleh Abu Bakar, diajak masuk Islam dan masuk Islam. Ada lagi Tolhah bin Ubaidillah, orang luar biasa. Masuk Islam juga. Ada lagi Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini masih sepupu dengan Nabi karena ibunya ini bernama Sofiyah, ini saudaranya Abdullah. Saudaranya Abdullah sehingga ya masih sepupu dengan Nabi. Nah, ini nanti menjadi menantunya Abu Bakar, suaminya Asma. Datang kepada Zubair bin Awam, masuk Islam dan masuk Islam juga. Ini orang-orang luar biasa. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk Islam di saat itu, di awal-awal itu. 5 orang mulia ini masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar kalau bukan orang istimewa, orang yang dihormati, orang yang punya track record baik, nggak mungkin ketika mengajak orang-orang besar ini langsung masuk. Karena memang Nabi Bakar sudah mempunyai pribadi mulia sehingga ketika mengajak orang akan tidak lagi bertanya, langsung pasti benar, kemudian langsung ikut. Ini luar biasanya Abu Bakar. Jadi masuklah orang-orang tadi yang pertama, diantaranya yaitu Nabi, kemudian istrinya tentu Zaid bin Harisah, anak angkatnya, kemudian Ali, sepupunya, kemudian ya anak-anaknya tentunya Abu Bakar, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Ini yang masuk di awal-awal sekali. Nah, setelah itu akan masuk juga sahabat-sahabat mulia, diantaranya ya Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab bin Arad, dan lain sebagainya, masih banyak lagi tapi di awal-awal. Hanya waktu itu Nabi ketika berdakwah masih dengan cara sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang terdekat dulu. Tidak langsung mengajak orang secara terbuka, karena memang Nabi tahu akan resikonya. Ini tidak mudah untuk mengubah tradisi sesembahan yang sudah beratus-ratus tahun dianut oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, mengubah untuk bertauhid. Ini butuh proses panjang dan Nabi juga belum ada perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Maka Nabi hanya mengajak orang terdekat-dekatnya dulu, kemudian orang-orang lemah, dan belum berani. Dan ini berlangsung cukup lama, kurang lebih 3 tahun. Nah, dakwah yang secara sembunyi-sembunyi ini, secara diam-diam ini berlangsung kurang lebih 3 tahun. Sampai nanti Allah menurunkan ayatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi, beri peringatan kepada keluarga terdekat. Nah, nanti setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga-keluarga terdekatnya, terutama dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dikumpulkan, diundang dalam jamuan dan lain sebagainya. Baru nanti setelah itu Nabi mulai berdakwah terang-terangan. Nah, untuk dakwah terang-terangan ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk pertemuan saat ini kita cukupkan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Saryadi yang telah menyampaikan materi sirah pada hari ini. Insya Allah, dan mudah-mudahan semua apa yang beliau sampaikan dapat menjadi penambah ilmu, penambah semangat dan motivasi untuk kita agar senantiasa meneladani Nabi Muhammad SAW. Amin. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan kata. Kami akhiri kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.